dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai cerita rakyat. Apa sih cerita rakyat itu? Yuk kita simak. Nah, sekarang kita akan membahas cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan cerita yang berada di dalam rakyat atau dimiliki rakyat dan juga merupakan karya sastra yang sistem penyebaran ceritanya dilakukan secara turun-temurun melalui mulut ke mulut atau lisan. Selanjutnya, ada 3 struktur cerita rakyat. Yang pertama, tahap pertama. Pertama merupakan tahap pengenalan cerita. Biasanya dimulai dengan pengenalan tokoh, latar, tempat, dan suasana serta beberapa gambaran awal dimulainya cerita. Kedua, tahap peristiwa. Tahap ini merupakan tahap mulainya tokoh bertemu tokoh lain. Biasanya di sini sudah mulai muncul beberapa konflik atau masalah yang terjadi. 3. Tahap penyelesaian. Setelah terdapat konflik yang dialami oleh tokoh cerita, biasanya terdapat penyelesaian dari konflik tersebut. Nah, selanjutnya ciri-ciri cerita rakyat. Yang pertama, disampaikan melalui lisan. Ciri yang pertama adalah cerita rakyat yang memang cerita dilisankan karena penyebaran ceritanya dilakukan dari mulut ke mulut. Kedua, anonim. Anonim adalah pengarang tanpa nama atau tidak diketahui siapa penulisnya. Ketiga, terjadi perubahan. Maksud dari ciri yang ketiga ini adalah terjadi perubahan cerita tetapi tidak mengubah inti cerita itu. Keempat, nilai cerita. Meskipun terdengar cerita rakyat merupakan cerita hayalan pengarang, tetapi pengarang tidak sembarangan dalam menciptakan karya sastra. Kelima, memiliki versi yang berbeda. Cerita rakyat memiliki versi yang berbeda-beda. Keenam, bersifat menghibur. Sebenarnya, tujuan dari cerita rakyat adalah untuk menghibur seseorang yang diceritakan. 7. Sederhana. Cerita rakyat memang menggunakan alur yang sederhana sehingga lebih mudah diterima. Terbagi menjadi 6. Yang pertama, tokoh. Tokoh yang terdapat pada cerita rakyat memang memiliki ciri khas tersendiri seperti tokoh, fabel, pasti menggunakan binatang, tetapi memiliki watak seperti manusia dan bisa berbicara. Yang kedua, penokohan atau watak. Penokohan di dalam cerita rakyat biasanya terdiri dari tokoh baik atau protagonis, tokoh jahat atau antagonis, tokoh ketiga atau penengah atau protagonis. Biasanya tokoh ketiga tidak selalu hadir tergantung pengarang menciptakan rakyat tersebut. Yang ketiga, latar atau setting. Latar di sini dibagi menjadi 3, yaitu latar, tempat, waktu, dan latar suasana. Latar tempat merupakan latar di mana menunjukkan tempat terjadinya cerita. Yang keempat adalah sudut pandang. Sudut pandang yang biasanya digunakan pada cerita rakyat adalah sudut pandang orang ketiga atau dia sebagai pelaku utama. Yang kelima, bahasa. Bahasa yang digunakan cenderung lebih sederhana dan tidak mengandung kosakata yang sulit dimengerti. Yang keenam, amanat. Amanat cerita biasanya terdapat di akhir cerita atau jika tidak terdapat ulasan, amanat dari pengarang, pembaca atau pendengar cerita harus menemukan sendiri amanat cerita tersebut. Jenis-jenis cerita rakyat. Jenis-jenis cerita rakyat terbagi menjadi 6. Yang pertama, fabel. Fabel adalah merupakan salah satu jenis cerita rakyat yang memiliki ciri khas, yaitu pelakunya merupakan binatang yang bisa bicara dan bersikap seperti manusia. Yang kedua, legenda. Legenda adalah cerita rakyat yang biasanya menceritakan asal-usul sesuatu, bisa menjadi asal-usul nama atau tempat. Yang ketiga, cerita jedaka.
Cerita jenaka adalah merupakan cerita untuk menghibur seseorang agar tertawa karena cerita jenaka merupakan cerita yang lucu. Yang keempat, cerita pelipur lara. Cerita pelipur lara adalah cerita yang berisi keindahan atau semangat, guna untuk menghibur seseorang yang sedang bersedih hati. Yang kelima, mit. Mit adalah termasuk jenis cerita rakyat menceritakan tentang hal-hal yang berbau gaib, mistis, dan juga sarkar. Yang keenam, epos. Epos adalah merupakan cerita rakyat yang menggambarkan tentang pahlawan. Demikianlah penyampaian kami mengenai materi cerita rakyat. Semoga bisa dapat bermanfaat bagi kita semua. Dah.